Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa semua di mata kuliah Teknik Kendali. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada para mahasiswa semua bagaimana kita dapat menggunakan software MATLAB untuk membantu pekerjaan kita ketika kita membutuhkan memanipulasi diagram blok. Baik, sebelumnya kita harus mempunyai software MATLAB untuk melakukan manipulasi tersebut. Di kesempatan ini saya menggunakan software MATLAB seri 2018A. Baik, nah persoalan kita sekarang adalah seperti yang dapat dilihat di bagian sebelah kiri. Misal kita mempunyai dua buah fungsi, dalam hal ini adalah transfer function, yaitu G1S, ya. Besarnya adalah 10 per S kuadrat ditambah 2S plus 10. Dan fungsi yang kedua yaitu G2S, yaitu sama dengan 5 per S ditambah 5. Kita menginginkan untuk membuat transfer function ya, untuk tiga kondisi seperti yang ada di sebelah kiri ini, yaitu kondisi A, yaitu adalah sistem yang disusun secara seri antara G1 dan G2-nya. Kemudian yang kedua itu adalah sistem paralel, ya. Jadi G1 dan G2-nya itu disusun secara paralel. Kemudian yang ketiga itu adalah kita ingin mencari feedback atau closed loop system. Dalam hal ini akan kita cari itu adalah berapa transfer function dari output dibagi input atau CS dibagi RS. Jadi CS itu adalah outputnya, sedangkan RS itu adalah inputnya. Nah, secara manual tentu saja kita bisa menghitung berapa transfer function CS dibagi RS. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan MATLAB untuk membantu pekerjaan kita, sehingga kita nanti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sering kita jumpai dalam memanipulasi diagram blok dengan lebih cepat. Baik, hal pertama yang harus dilakukan adalah setelah kita mengetahui soalnya, yang pertama adalah kita masuk ke dalam MATLAB dan langsung ke bagian yang disebut sebagai command window. Ya, di sini ada command window. Kemudian di sini sudah ada instruksi yang harus kita lakukan untuk menghitung atau memanipulasi diagram blok tersebut. Langsung saja ditulis di sini num1. Jadi num itu menunjukkan koefisien persamaan yang ada di sebelah atas pembagian, yaitu di sini. Ya. Berarti 10 untuk G1-nya. Dan den itu singkatan dari denumerator. Kalau num tadi adalah numerator, sedangkan den itu adalah denumerator. Jadi num dan den itu sama seperti kalau dalam bahasa Indonesia adalah penyebut dan pembilang. Baik, kita tulis di sini numeratornya adalah 10. Jadi numerator pertama itu adalah 10. Kita enter. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian denumerator 1 itu sama dengan 1, 2, dan 10. Nah, di sini perlu dipahami kenapa ditulis 1, 2, dan 10. Jadi yang perlu kita tulis untuk menyatakan denumerator untuk G1 ini, yang perlu ditulis itu adalah koefisiennya. Karena di sini adalah S kuadrat ditambah 2S ditambah 10, maka koefisien S kuadrat itu 1. Maka kita tulis 1 di sini. Koefisien S itu adalah 2, kita tulis 2. Kemudian konstantanya itu adalah 10, sehingga di sini kita tulis 10. Nah, begitu cara menulis denumerator. Kemudian kita lanjutkan untuk numerator yang kedua. Jadi numerator yang kedua tentu saja adalah untuk yang G2. Itu besarnya adalah 5, kita tulis 5. Kemudian denumerator yang 2 itu adalah S plus 5. S plus 5, koefisien S-nya itu adalah 1 di sini, maka kita tulis den 2 itu adalah 1 dan 5. Baik. Nah, pada tahap ini kita sudah mendefinisikan ada dua
numerator dan 2 denumerator. Masing-masing itu untuk G1 dan G2. Baik, langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan susunan yang kita ingin hitung transfer functionnya. Untuk yang pertama itu adalah susunan seri. Nah, transfer function untuk susunan seri dari G1 dan G2 itu bagaimana kita menghitungnya dengan menggunakan MATLAB. Nah, kita tulis di sini perintahnya adalah argumen outputnya num dan den. Ingat di sini tidak ada angka 1 dan 2-nya. Jadi berbeda dengan apa yang kita definisikan di sebelah atas tadi. Kemudian karena kita ingin menyusun diagram blok itu secara seri, maka di sini perintahnya adalah series. Jadi MATLAB itu sudah punya fungsi internal yang namanya series yang dia berguna untuk menyusun diagram blok, menghitung transfer function dari dua buah diagram blok yang disusun secara seri. Nah, kita masukkan argumen inputnya. Jadi argumen inputnya tentu saja adalah fungsi G1, yaitu numnya num1, tentu saja kita tulis di sini num1. Jadi numeratornya adalah num1, sedangkan denumeratornya adalah den1. Kita lanjutkan dengan fungsi G2-nya, yaitu num2 dan den2. Kita tutup kurung. Nah, kemudian kita beri titik koma di sini jika kita tidak ingin mengeluarkan atau menampilkan hasil dari perhitungan di tahap ini. Baik, kita enter. Kemudian kita ingin tampilkan hasilnya itu seperti apa, kita gunakan print system. Print system apa? Tentu saja argumen output tadi ya, num dan den ini, maka kita tulis num dan den, kemudian kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa transfer function G1 dan G2 yang disusun secara seri itu besarnya adalah 50 dibagi S pangkat 3 ditambah 7S kuadrat ditambah 20S ditambah 50. Nah, itu adalah cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung transfer function dari dua buah fungsi yang disusun secara seri. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus yang B ini? Kasus yang B di mana diagramnya itu disusun secara paralel, maka kita hanya perlu mengganti perintah series ini menjadi perintah paralel. Nah, untuk mempercepat proses, maka kita bisa menekan tombol keypad yang arahnya ke atas untuk memanggil perintah yang sudah pernah kita ketikkan sebelumnya. Jadi kalau ini saya tekan tombol panah ke atas, maka akan muncul list, ya, list dari perintah yang sudah pernah kita gunakan. Nah, kita pilih saja perintah yang mirip dengan perintah yang akan kita eksekusi selanjutnya. Nah, tentu saja adalah ini, kemudian kita pencet tab seperti itu. Tapi sebelum kita eksekusi, kita harus ganti dulu perintahnya, karena untuk kasus yang sekarang kita ingin menghitung paralel, maka perintah series ini kita tukar dengan perintah paralel. Ya, kita tukar dengan perintah paralel. Jika sudah selesai, maka kita bisa tekan enter lagi di sini. Belum muncul hasilnya, kita panggil hasilnya dengan menggunakan perintah print sys tadi. Ya. Oke, kemudian kita enter, maka ini adalah hasil yang kita dapatkan untuk transfer function jika G1S dan G2S itu disusun secara paralel. Jadi di sini hasilnya adalah 5S kuadrat ditambah 20S ditambah 100 dibagi S pangkat 3 ditambah 7S kuadrat tambah 20S plus 50. Nah, untuk persoalan kita yang terakhir, yaitu untuk yang closed loop system, sama saja. Kita ulangi perintah yang tadi, kita panggil perintah yang mirip tadi, kemudian kita edit. Ya, perintah yang kita inginkan sekarang bukan paralel, tapi perintahnya adalah feedback. Maka kita tuliskan feedback. Kemudian kita enter.
Tentu saja belum muncul hasilnya, harus kita panggil hasilnya dengan perintah printsys. Seperti itu. Kemudian kita enter, maka ini adalah transfer function dari closed loop system dari G1S dan G2S, yaitu besarnya adalah 10S ditambah 50 dibagi S pangkat 3 ditambah 7S kuadrat ditambah 20S ditambah 100. Nah, di sini kita sudah selesai menghitung transfer function untuk berbagai macam susunan fungsi G1 dan G2 ya, mulai dari seri, paralel maupun feedback. Nah, untuk selanjutnya saya ingin sampaikan kepada para mahasiswa semua bahwa ada metode lain yang dapat kita gunakan untuk menghitung memanipulasi diagram blok dengan cara yang mungkin ada sebagian yang akan menyatakan cara yang kedua ini akan lebih alamiah, ya, lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang barusan saya sampaikan ini. Baik, kita lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya kita harus mendefinisikan dulu variabel S. Jadi di sini kita harus tahu bahwa variabel S yang kita gunakan di sini itu bukan variabel biasa, tapi S di sini itu adalah merupakan variabel transfer function. Oleh karena itu kita harus mendefinisikan terlebih dahulu di dalam MATLAB ini bahwa S itu merupakan variabel transfer function, yaitu caranya adalah dengan menuliskan S sama dengan TF. TF itu adalah fungsi yang dipunyai MATLAB untuk mendefinisikan sebuah transfer function. Nah, karena di sini kita ingin mendefinisikan S itu merupakan sebuah variabel transfer function, maka perintahnya S sama dengan TF, kemudian argumen inputnya kita masukkan string S. Ya, jadi S ini di sini kita tulis dalam bentuk string, kemudian kita enter. Nah, di dalam memori MATLAB maka sekarang sudah terdefinisi bahwa S itu bukan variabel biasa, tapi S itu merupakan variabel transfer function. Nah, setelah S itu sudah kita definisikan sebagai sebuah variabel transfer function, maka langkah selanjutnya itu adalah secara, bisa saya katakan di sini secara alamiah kita bisa menuliskan G1 dan G2. Jadi kita langsung tuliskan G1 sama dengan kita tahu dari persoalan di sini ya, bahwa G1 itu adalah 10 per S kuadrat ditambah 2S plus 10. Maka di sini bisa secara langsung kita definisikan G1 merupakan 10 ya, dibagi, kita tutup kurung supaya denominatornya itu bisa dalam bentuk satu kesatuan, dibagi S. Jadi kita bisa langsung tuliskan S kuadrat, jadi MATLAB menggunakan tanda topi untuk menyatakan kuadrat, S kuadrat ditambah 2 kali S ditambah 10. Jadi di sini yang saya sebut alamiah atau natural menulisnya adalah kita menulis seperti ketika kita menulis dengan tangan, yaitu mendefinisikan G1 sama dengan 10 dibagi S kuadrat ditambah 2S ditambah 10. Nah, ini kalau kita enter, maka G1 akan terdefinisi seperti yang kita inginkan, yaitu 10 dibagi S kuadrat ditambah 2S ditambah 10. Dan ini G1 itu adalah variabel transfer function. Dengan cara yang sama kita bisa tuliskan G2, di mana G2 di sini dari soal yang ada di atas ini itu adalah 5 dibagi S ditambah 5. Baik, kita enter. Maka di sini kita sudah mendefinisikan G2 itu sama dengan 5 dibagi S ditambah 5. Jadi di dalam memori MATLAB, di dalam workspace ya, memori MATLAB itu adalah di dalam workspace ini, itu sudah ada dua buah variabel transfer function, yaitu G1 dan G2. Atau lebih tepatnya fungsi ya, bukan variabel. Fungsi G1 dan G2, yaitu masing-masing G1 10 per S kuadrat ditambah 2S plus 10, dan G2 itu adalah 5 per S plus 5. Nah, sekarang tergantung kita mau kita apakan G1 dan G2-nya. Kalau ingin kita buat seri, ya berarti kita tuliskan perintah series untuk apa? Untuk G1 dan G2. Baik, kalau kita enter, kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan yang sebelumnya. Hanya di sini kita menggunakan cara yang lebih
bisa kita katakan natural menulisnya. Demikian juga untuk paralel. Untuk G1 dan G2, transfer functionnya akan berbentuk 5S kuadrat plus 20S plus 100 dan seterusnya. Sama dengan apa yang kita dapatkan sebelumnya. Demikian juga untuk yang terakhir, yaitu feedback untuk G1 dan G2. Enter, maka kita akan dapatkan transfer function untuk closed loop system atau feedback system itu sebesar 10S plus 50 dibagi S pangkat 3 tambah 7S kuadrat plus 20S plus 100. Nah, terserah Anda semua, para mahasiswa ingin menggunakan metode yang pertama tadi ataupun menggunakan metode yang kedua, dua-duanya akan menghasilkan hasil yang sama. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Saya akan lanjutkan di video learning selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.